Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak, izin Bu, izin rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Maisara. Saya dari kelas TAN 4B dengan NIRN 0101225519. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu pada mata kuliah Media Penyuluhan Pertanian dengan tugas yaitu presentasi hasil identifikasi dari BPP masing-masing. Baiklah, sebelumnya saya sudah mengidentifikasi BPP Blangkejeren Gayo-Luwes, Kabupaten Gayo-Luwes, Provinsi Aceh. Baiklah, sebelum kita masuk ke PowerPoint, saya akan menjelaskan apa sih arti dari media tersebut. Media adalah wahana untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian atau minat dari pendengar. Nah, media ini dapat juga diartikan sebagai alat bantu atau bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk, yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi hukum, dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih penyuluhan itu. Nah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yaitu tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau SP36. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi-informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi daripada lingkungan hidup. Baiklah, saya juga akan menjelaskan tentang prosedur pemilihan media yang sesuai untuk dipakai oleh penyuluh pada saat kegiatan penyuluhan. Yang pertama yaitu adalah menetapkan materi atau pesan, yang dimana teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran yang dibutuhkan oleh petani. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yakni perubahan perilaku petani dan aspek pengetahuan sikap dan keterampilan oleh penyuluhan kepada petani. Selanjutnya yaitu memilih media penyuluhan yang tersedia, potensi lingkungan petani yang dapat dimanfaatkan sebagai media penyuluhan, dan penilaian terhadap adopsi sasaran, misalkan yaitu jaringan, kondisi jalan, dan kondisi lahan. Selanjutnya yaitu menghitung biaya yang diperlukan untuk persiapan pembuatan pengadaan media penyuluhan dan proses kegiatan penyuluhan. Selanjutnya yaitu menetapkan media penyuluhan yang sesuai dengan metode penyuluhan. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi, pemilihan dan menggunakan metode bahan perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan media penyuluhan pertanian secara berkesinambungan. Baiklah, selanjutnya sebagai pendahuluan yaitu ada karakteristik petani dan karakteristik wilayah. Yang pertama yaitu karakteristik petani. Rata-rata petani di daerah Blangkejeren itu di usia 35 hingga 50 tahun. Dan selanjutnya tingkat pendidikan petani rata-rata jenjang SMP hingga SMA. Dan selanjutnya pengalaman petani dalam pertanian atau berbudidaya itu rata-rata 15 hingga 20 tahun. Selanjutnya karakteristik wilayah. Tersedia internet di daerah Blangkejeren. Jadi internet di daerah Blangkejeren itu sudah mudah diakses sehingga dapat memperlancar kegiatan penyuluhan antara penyuluh dan petani. Selanjutnya kondisi jalan yang mudah diakses. Jadi di daerah Blangkejeren saat ini kondisi jalan yang membadai sehingga dapat juga memperlancar proses penyuluhan.
Selanjutnya itu kondisi lahan yang tersedia yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan budidaya. Jadi lahan di daerah Blangkejeren itu tergolong sangat luas, sehingga petani dapat dengan mudah untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan untuk berbudidaya. Baiklah, tujuan dari identifikasi ini adalah identifikasi bertujuan agar mahasiswa mengetahui media yang digunakan di PPP setempat yang sesuai dengan karakteristik petani. Nah, dengan menetapkan media penyuluhan pertanian yang efektif dapat membantu mewujudkan tujuan-tujuan penyuluhan dan meningkatkan sektor pertanian secara keseluruhan, khususnya di daerah Blangkejeren, yaitu daerah saya sendiri di Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh. Baiklah, selanjutnya adalah prosedur penetapan media penyuluhan. Nah, ada beberapa prosedur penetapan media penyuluhan yang meliputi yang pertama yaitu menetapkan materi atau pesan. Nah, jadi penyuluh harus menyiapkan materi atau pesan yang disampaikan kepada petani itu sesuai dengan kebutuhan petani. Misalkan petani belum bisa menerapkan bagaimana caranya menanam dengan sistem jajal legowo. Jadi penyuluh harus menyiapkan materi tentang jajal legowo. Selanjutnya itu merumuskan tujuan. Yang ketiga, ada memilih media penyuluhan yang tersedia. Jadi penyuluh harus memilih media penyuluhan yang tersedia di daerah PPP tersebut. Selanjutnya itu menghitung biaya. Biaya ini juga sangat dibutuhkan untuk proses penyuluhan, karena biaya juga mendukung proses tersebut. Selanjutnya itu menetapkan media. Media ini juga sangat penting di dalam proses penyuluhan, karena ini dapat mendukung proses penyuluhan itu berlangsung. Nah, menurut saya media yang efektif yang digunakan di PPP Blangkejeren yaitu dari identifikasi yang dilakukan dan menimbang dari prosedur pemilihan media penyuluhan yang sesuai digunakan adalah yang pertama yang menurut saya adalah slide. Nah, media ini dapat mempermudah petani dalam memahami materi yang disampaikan oleh penyuluh dan mendukung dengan listrik dan menandai dengan media yang dapat dikatakan sesuai, karena pada saat penyuluh menyampaikan materi itu dapat sekaligus memperlihatkan contoh dari materi yang disampaikan. Misalkan petani menyampaikan tentang jajal legowo, jadi penyuluh tersebut dapat memperlihatkan kepada petani dengan menggunakan media slide gambar jajal legowo itu seperti apa. Selanjutnya itu brosur atau folder. Media ini cocok digunakan untuk mendukung proses penyuluhan karena karakteristik petani mulai dari umur dan tingkat pendidikan dominannya masih bisa mengerti dan jika media ini digunakan. Jadi menurut saya media brosur atau folder itu cocok digunakan di daerah Blangkejeren karena dilihat dari kondisi karakteristik petani dan karakteristik wilayah mendukung media brosur atau folder ini digunakan di daerah tersebut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan mohon kritikannya supaya mengupgrade diri saya menjadi lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.